Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Poin pertama, sejarah lahirnya Balai Pustaka. Perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri awalnya adalah Komisi Bacaan Pribumi dan Bacaan Rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Selain itu, untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Kepala Balai Pustaka yang pertama yaitu Dr. Rinkes mensyaratkan naskah-naskah harus netral mengenai keagamaan, memenuhi syarat budi pekerti, ketertiban, dan politik yang kemudian dikenal sebagai Nota Rinkes. Poin kedua, karakteristik karya Angkatan Balai Pustaka. Berkenaan dengan kebijakan tersebut, hampir semua novel Balai Pustaka senantiasa memunculkan tokoh Mesias atau Dewa Penolong yang merupakan tokoh Belanda. Sementara tokoh atau pemimpin lokal seperti kepala desa, pemuka agama, atau haji digambarkan sebagai tokoh kejam, tidak adil, dan tukang menikah. Poin yang ketiga, contoh karya Balai Pustaka. Yang pertama, Roman Ajab dan Sengsara pada tahun 1920. Tokoh Baginda di atas, kepala kampung yang terkenal dermawan, tiba-tiba bertindak tidak adil dengan memutuskan hubungan cinta anaknya Aminuddin dan Maryamin. Karya yang kedua, Siti Nurbaya pada tahun 1922. Menampilkan tokoh Datuk Maringgi yang busuk dalam segala hal, mendadak menjadi kepala pemberontak yang menentang perpajakan. Ia kemudian mati di tangan Samsul Bahri atau Letnan Mas yang sudah menjadi kaki tangan Belanda. Karya yang ketiga, Muda Taruna pada tahun 1922. Karya Muhammad Kasim dan Asmara Jaya pada tahun 1928. Karya Adinegoro. Tokoh-tokoh Belanda benar-benar tampil sebagai dewa penolong. Karya yang keempat, Sengsara Membawa Nikmat. Karya tulis Sultan Sati. Lebih jelas dalam Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Konon dalam naskah aslinya yang dikarang penulis Corlie de Bussche adalah perempuan Indo-Belanda yang kemudian mati karena penyakit kelamin. Perubahan tersebut dilakukan agar tidak merendahkan derajat orang Belanda. Poin yang keempat, pengarang Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, Merari Siregar, Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Muhammad Kasim, Adinegoro, tulis Sultan Sati, Muhammad Yamin, Rustam Effendi, Yogi, dan lain-lain. Yang kedua, Angkatan Pujangga Baru. Poin pertama, sejarah lahirnya Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ditandai dengan berdirinya Majalah Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942 dan 1949 sampai 1953. Yang kedua, keterangan resmi awal Majalah Kesusastraan, Seni Kebudayaan, dan Soal Masyarakat Umum. Yang ketiga, pada tahun 1936, bunyi keterangan berubah menjadi pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia. Poin yang kedua, latar belakang. Yang pertama, bentuk reaksi terhadap sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastra yang bernuansa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Yang kedua, perbedaan pandangan budaya. Dan yang ketiga, pergeseran tema sastra. Poin ketiga, peristiwa Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, terjadi polemik antara Sultan Takdir Alis Jabana, yaitu pendukung pemikiran berorientasi Barat, dan Dr. Suetomo
Ki Hajar Dewantara, Sanusi Pane, yaitu pendukung pemikiran berorientasi timur, Dr. Amir, Adi Negoro, dan lain-lain. Polemik itu dikumpulkan dan diterbitkan oleh Akdiat K. Miardja pada tahun 1949 dengan judul Polemik Kebudayaan. Yang kedua, pendudukan Jepang di Indonesia atau intervensi penulisan karya sastra, adanya sensor ketat yang dilakukan pemerintah Jepang. Yang ketiga, para pengarang dan seniman dikumpulkan oleh Jepang di Keimin Bunka Shidoso. Mereka dikerahkan untuk membuat lagu-lagu, puisi-puisi, slogan-slogan, sajak-sajak, sandiwara, bahkan film sesuai pesanan Jepang. Poin yang keempat, tokoh-tokoh angkatan pujangga baru. Yang pertama, tokoh Sultan Takdir Alis Jabana. Karya-karyanya yaitu Tak Putus di Rundung Malang, Dia Yang Kunjung Padam pada tahun 1932, Layar Terkembang pada tahun 1936, Anak Perawan di Sarang Penyamun pada tahun 1941. Sajaknya yaitu Tebaran Megah pada tahun 1936 dan juga esai Puisi Indonesia Zaman Baru, Kesusastraan di Zaman Pembangunan Bangsa pada tahun 1938 dan lain-lain. Tokoh yang kedua, Armijin Pane. Karyanya yaitu Roman Belenggu pada tahun 1940, terbit pertama kali dalam majalah Pujangga Baru. Cerpen Barang Tiada Berharga, Sandiwara Lukisan Masa. Cerpen-cerpennya pasca perang dikompilasi dalam Kisah Antara Manusia pada tahun 1953. Sandiwara-sandiwaranya dikumpulkan dalam judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1954. Tokoh yang ketiga, Amir Hamzah, dikenal sebagai penyair religius. Selain menulis sajak, ia menulis prosa, esai, kritik, maupun sketsa. Karyanya dalam kumpulan sajak berjudul Nyanyi Sunyi pada tahun 1937, Buah Rindu pada tahun 1941. Tokoh yang keempat, J.E. Tatengkeng. Sajaknya yang berjudul Anakku dan sajak lain dikumpulkan dalam buku berjudul Rindu Dendam pada tahun 1934. Selain sajak, ia juga menulis kritik dan esai. Dan tokoh yang kelima yaitu Asmara Hadi. Ia sering menggunakan nama samaran HR atau IP. Sajak-sajak Asmara Hadi yang sebagian penuh romantik dan kesedihan karena ditinggal mati oleh kekasihnya yang pertama. Dalam sebagian karyanya terasa semangat perjuangan yang penuh keyakinan dan luka karena kematian kekasihnya menjadi sumber semangat berjuang yang kujung padam. Yang ketiga, Angkatan 45. Poin pertama, sejarah lahirnya Angkatan 45. Awalnya, angkatan ini disebut Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Kemerdekaan, dan lain-lain. Pada tahun 1948, barulah populer dengan nama Angkatan 45. Rosihan Anwar yang menyebutkan nama ini. Nama Angkatan 45 menjadi populer dan digunakan oleh semua pihak sebagai nama resmi. Meskipun nama sudah diresmikan, sendi dan landasan ideal belum dirumuskan. Sendi dan landasan dirumuskan dan diumumkan pada tahun 1950 melalui majalah Surat Kepercayaan Gelenggang. Saat itu Chairil Anwar telah meninggal. Nama Angkatan 45 menjadi populer dan digunakan oleh semua pihak sebagai nama resmi. Poin kedua, peristiwa Angkatan 45.
Armejin Pane dan Sultan Takdir Alis Jabana berpendapatan bahwa Angkatan 45 hanyalah lanjutan dari yang sudah dirintis oleh angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan Pujangga Baru. Bahkan ada pengarang berhaluan kiri pernah menyerang Angkatan 45 dengan semboyan yang dilontarkan oleh A.S. Darta bahwa Angkatan 45 sudah mampus. Namun, ada yang membela hak hidup Angkatan 45, yaitu H.B. Jasin, Sitor Situmorang, Rosihan Anwar, dan lain-lain. H.B. Jasin pada tahun 1952 mengumpulkan esai berjudul Angkatan 45 sebagai bentuk pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. H.B. Jasin mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara Angkatan 45 dan Pujangga Baru, yakni gaya, visi atau pandangan. Esai itu kemudian diterbitkan dalam judul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik pada tahun 1945. Mereka mengatakan bahwa para pengarang yang muda-muda itu atau Angkatan 45 tidak bisa lagi disamakan dengan Angkatan Pujangga Baru. Poin ketiga, tokoh-tokoh Angkatan 45. Yang pertama, Khairin Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Idurs, Pramoedia Ananta Toer, Sitor Sitomorang, Rusman Situa Sumarga, Trisno Sumarjo, dan lain-lain. Yang keempat, Angkatan 66. Poin pertama, sejarah lahirnya Angkatan 66. Angkatan 66 pertama kali diperkenalkan oleh H.B. Jasin dalam majalah Horizon yang berjudul Angkatan 66 Bangkit Satu Generasi. Selanjutnya, karangan itu dibuat juga dalam bentuk buku yang berjudul Angkatan 66 Prosa dan Puisi. Angkatan ini muncul saat terjadinya situasi kekacauan politik akibat adanya pemberontakan G30 SPKI. Ketika itu, para pemuda, mahasiswa, dan pelajar melakukan demonstrasi atas kebijakan pemerintah. Itulah sebabnya karya sastra yang lahir pada angkatan ini berisi protes-protes sosial, di antaranya ialah pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewangan negara besar-besaran, yaitu penyelewangan yang membawa negara ke jurang kehancuran total. Poin kedua, tokoh-tokoh Angkatan 66. Yang pertama, Nugroho Noto Susanto. Karya-karyanya yaitu Hujan Kepagian pada tahun 1958 yang merupakan kumpulan cerpen, Tiga Kota pada tahun 1959 yang merupakan kumpulan cerpen, dan Rasa Sanjangge pada tahun 1963 yang merupakan kumpulan cerpen. Tokoh kedua, A.A. Nafis. Karya-karyanya yaitu Robohnya Surau Kami pada tahun 1956, Hujan Panas pada tahun 1964, Biang Lala pada tahun 1964, dan Kemarau pada tahun 1967 yang merupakan roman. Yang ketiga, Taufik Ismail. Karyanya yaitu Tirani yang merupakan kumpulan sajak. Tokoh yang keempat, Bur Rasuanti. Karyanya yaitu Bumi yang Berpeluh. Tokoh yang kelima, Mansur Samin. Karyanya yaitu Perlawanan. Dan tokoh yang keenam, Abdul Wahid Situmeang. Karyanya yaitu Pembebasan yang merupakan kumpulan sajak. Yang kelima, Angkatan 70. Poin pertama, sejarah lahirnya Angkatan 70. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami N. Toda dalam kertas kerjanya Peta-peta Perpuisian Indonesia
pada tahun 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima majalah Tiva Sastra di Fakultas Sastra UI pada tanggal 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya pada bulan September 1977 dan semua masalah sastra pada tahun 1982. Menurut Dami, angkatan 70 dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri, lalu teaternya Rendra, serta puisinya Khotbah dan nyanyian Angsa, juga semakin nyata dalam wawasan estetika perpuisian Sutarji Kaldjoum Bahkri dan cerpen-cerpen dari Denarto seperti Godlop, Rintik, dan sebagainya. Poin yang kedua, peristiwa angkatan 70. Yang pertama, HB Jasin diadili. Terjadi pada tahun 1970. Majalah yang dipimpin Jasin dituduh memuat cerpen yang menghina Islam. Yang kedua, Kredo Puisi. Tahun 1973, S.C. Bahkri mengumumkan kredo puisinya, lalu muncul istilah aliran, Rawamangun, dan M.S. Hutangalung. Yang ketiga, Pengadilan. Tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Lalu jawaban atas pengadilan puisi dilangsungkan di Jakarta. Yang ketiga, Seminar. Tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek di Bandung. Yang keempat, penamaan angkatan. Nama angkatan 70 dilontarkan oleh Dami N. Toda pada tahun 1977. Yang kelima, larangan novel. Tahun 1980, novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer dilarang beredar. Demikian pula novel lainnya pada tahun 1985, 1987, dan 1988. Yang keenam, seminar. Diselenggarakannya seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat di Jakarta pada tahun 1982. Yang ketujuh, sastra. Kontekstual pada tahun 1984 muncul masalah sastra kontekstual serta menjadi topik diskusi. Poin yang ketiga, tokoh-tokoh angkatan 70. Yang pertama, Arifin C. Noer. Karya-karyanya yaitu drama berjudul Kapal-Kapal, Kasir Kita, dan Orkes. Yang kedua, Sutarji Kaldjoum Bahkri. Karya-karyanya yaitu tragedi Winka dan Sika, dan juga drama Orkes. Yang ketiga, Putu Wijaya. Karya-karyanya yaitu drama berjudul Orang-Orang Mandiri, Lautan Bernyanyi, dan novel berjudul Stasiun, Telegram, dan Sobat. Tokoh yang keempat, Iwan Simatupang. Karya-karyanya roman berjudul Keong, Kering, dan Ziarah. Keenam, angkatan 80. Poin pertama, sejarah lahirnya angkatan 80. Kelahiran sejarah angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Dijajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit, padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya, bangsa, dan kesenian Indonesia. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam pengarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya.
Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Poin yang kedua, tokoh-tokoh angkatan 80. Yang pertama, Hilman Hariwijaya, N. Hadini, Margate, Mira Wijaya, Ahmadun Yosi Hervanda. Yang ketujuh, angkatan 90. Poin pertama, sejarah angkatan 90. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ke K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Kedua, peristiwa angkatan 90. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Memasuki era reformasi yang sangat anti KKN dan praktik-praktik otoriter, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, mengandung renungan religiusitas dan nuansa-nuansa sufistik, menampilkan euforia, menyuarakan hati nurani dan akal sehat untuk pencerahan kehidupan multidimensional. Poin ketiga, sastrawan dan karya angkatan 90. Yang pertama, Emma Ainun Nadjib dengan kumpulan puisinya yang berjudul Sesobek Buku Harian Indonesia dan drama Lautan Sibab. Yang kedua, Seno Gumira Aji Dharma dengan kumpulan cerpen yang berjudul Iblis Tidak Pernah Mati. Yang ketiga, Ayu Utami dengan novelnya yang berjudul Saman dan Larung. Yang keempat, Jenar Mahesa Ayu dengan kumpulan cerpennya Mereka Bilang Saya Monyet. Yang kelima, N. Riantiarno dengan dramanya yang berjudul Opera Kecoa dan Republik Bangung. Yang keenam, Yanusa Nugraha dengan kumpulan cerpennya dengan kumpulan puisi yang berjudul Abad yang Berlalu. Yang ketujuh, Ahmadun Y. Hervanda dengan kumpulan puisinya yang berjudul Sembah yang Rumputan. Yang kedelapan, D. Jawawi Imron dengan kumpulan puisinya yang berjudul Bantalku Ombak dan Selimutku Angin. Yang kesembilan, K.H. Ahmad Mustafa Bisri dengan kumpulan puisinya Ohoi, puisi-puisi Balsem, dan Gandrung. Yang kedelapan, angkatan 2000-an. Poin pertama, sejarah angkatan 2000-an. Angkatan 2000-an merupakan sebutan periodisasi sastra untuk para pengarang yang aktif menghasilkan karya pada tahun 2000-an sampai sekarang. Istilah periodisasi sastra angkatan 2000-an pertama kali diperkenalkan oleh Korrie-Layun Rampan dalam bukunya yang berjudul Angkatan 2000-an dalam Sastra Indonesia, diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2002. Poin kedua, peristiwa angkatan 2000-an. Angkatan 2000-an ditandai dengan banyak bermunculan pengarang wanita dengan berbagai tema serta gaya bahasa yang lebih ekspresif daripada periodisasi sebelumnya. Jika pada periodisasi sebelumnya, karya sastra Indonesia didominasi oleh pengarang laki-laki, pada angkatan 2000 kali ini adalah bermunculan para pengarang wanita dengan berbagai macam yang memiliki pengaruh luar biasa serta diterima dengan baik oleh para pembaca. Beberapa wanita yang lahir dan besar pada periodisasi angkatan 2000-an ini diantaranya adalah Ayu Utami, D atau Dewi Lestari, Helvi Tiana Rosa, Asma Nadia, Jenar Maisa Ayu, dan masih banyak lagi.
Walaupun bisa dikatakan bahwa periodisasi angkatan 2000-an adalah era kebangkitan bagi pengarang perempuan, tak sedikit pun para pengarang laki-laki yang juga besar pada periodisasi angkatan 2000-an ini. Misalnya, Andre Hirata, Habibur Rahman El-Shirazi, dan masih banyak lagi.